Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal, dan lain sebagainya. Terus setelah itu, kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu. Biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain. Biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga, yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Jangan DPR. Kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan
deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan, yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Di mana itu duitnya? Negara lagi kesulitan, pemerintahan Presiden Prabowo dibebani utang 8.000 triliun lebih dan bunganya yang jatuh tempo tahun ini sekitar 800 triliun. Lalu dicarilah untuk pemasukan negara, dipajakin berbagai hal daripada majakin rakyat dengan berbagai hal. Bongkar saja data bansos fiktif, usut tuntas, balikin duitnya. Rakyat bukan nggak mau bayar pajak loh. Jangan ini sekarang intimidasinya lagi menyiapkan aparat kepolisian untuk memastikan rakyat bayar pajak. Yes. Nah, tapi beda jelas itu ya. bahasa juga kekerasan simbolik loh, intimidatif loh. Duit sekian untuk apa? Mau mengalir kemana itu jelas, bener nggak? Betul. Itulah namanya evidence based policy, kebijakan pembangunan berbasis riset nasional yang menghasilkan data akurat aktual, sehingga kemudian pajak-pajak itu jadi jelas mau dikemanakan.